Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke-18 ini, jadi kita akan masuk ke hadis yang ke-18. Saya pengennya itu 2 hadis. Jadi kan ini jumlah hadis di kitab Usfuriyah kan ada 40. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan yang sejumlah 30 hari, itu nanti masih ada sisa 10 hadis. Jadi setidaknya nanti yang hadis-hadis kecil, hadis-hadis yang pendek beserta kisahnya itu nanti akan saya masukkan ke, ya intinya itu ada hari di mana itu pembahasannya itu 2 hadis. Saya pengennya itu seperti itu. Nah, untuk hadis yang selanjutnya, yang hadis 19 itu ternyata panjang. Jadi untuk hadis yang ke-18 ini itu ya satu ini tok ya. Mungkin untuk hadis yang ke berapa tadi? Yang ke-20 sama 21 mungkin akan saya masukkan ke 1 hari ya. Mungkin seperti itu. Untuk apa ya, intinya itu biar pas gitu, 30 hari hatam 40 hadis ya, saya pengennya itu seperti itu. Nah, sekarang yang hadis yang ke-18 ini berhubung ada tengah-tengah antara hadis panjang, jadi ya hari ini 1 hadis dan 1 kisah ya di kitab ini. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Usfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qala ya di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini beliau bertanya kepada para sahabat ya, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan, tahukah kalian siapa makhluk yang punya keimanan yang paling menakjubkan ya. Faqalu, maka para sahabat menjawab, imanul malaikati ya Rasulullahi, imannya para malaikat wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, wa kaifa la tu'minu al malaikatu wa hum yu'ayana yu'ay fa'ala yufa'ilu wa hum yu'ayinuna al amra. Bagaimana mungkin seorang malaikat, atau banyak ya di sini ya, al malaikatu itu jamak, kalau hanya 1 malaikat itu malakun. Bagaimana mungkin para malaikat itu tidak beriman? Wah, kan mereka itu melihat langsung kepada Allah. Yu'ayinuna al-amra, mereka itu melihat langsung perintah, ya, mendapatkan perintah langsung dari Allah ya. Kalau nggak iman ya kebangetan. Jadi wajar kalau imannya itu hebat ya. Qalu, kemudian para sahabat menjawab lagi, an-nabiyuna ya Rasulullahi, kalau begitu para nabi wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, wa kaifa la yu'minu an-nabiyuna wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama'i. Ya jelas, bagaimana mungkin semua nabi itu tidak beriman? Kan ar-ruh, ada yang mengatakan malaikat Jibril ya. Kan roh itu turun kepada mereka dengan membawa perintah dari langit. Ya jelas kalau iman mereka itu hebat. Qalu, kemudian mereka menjawab lagi, ashabuka ya Rasulullah, kalau begitu para sahabat Anda wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna al-mu'jizati minni wa ana unabbi'uhum bima anzala alayya. Ya bagaimana mungkin para sahabat itu tidak beriman? Kan mereka itu melihat langsung mukjizat-mukjizat yang berasal dari saya, dan saya memberikan kabar kepada mereka dengan memberikan kabar kepada mereka sesuatu yang diturunkan kepada saya. Berarti wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya gitu ya. Dan saya menghabarkan kepada mereka sesuatu yang diturunkan kepada saya. Ya jelas kalau iman mereka itu menakjubkan, tapi bukan itu yang saya maksud. Walakin a'jabun nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi. Akan tetapi manusia yang punya keimanan yang paling menakjubkan adalah kaum yang datang setelah saya, yang mana mereka itu beriman kepada saya. Walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Mereka itu tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka itu bisa membenarkanku. Nah, ini yang hebat.
tidak melihat langsung, tidak melihat mukjizat, tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi bisa beriman seperti imannya para sahabat atau imannya makhluk-makhluk yang menyaksikan langsung. Nah, mereka itulah saudara-saudaraku. Nah, itu. Jadi itu untuk hadisnya. Sekarang kita masuk ke kisahnya. Wa hukiya anna yauman minal ayami ijtama'atin kufaru fi dari Abi Jahlin. Jadi diceritakan pada suatu hari para kafir, para orang-orang kafir itu berkumpul di rumahnya Abu Jahal. Idan dakhala rajulun yuqalu lahu Tariqun as-Saidalaniyu, ya. Tiba-tiba datang sosok laki-laki yang yuqalu lahu, yang namanya atau yang disebut sebagai Tariq as-Saidalani. Wa qala, dan Tariq ini berkata, ma ashala alaina qatlu Muhammadin alaihi salatu wassalamu lau ittafaqtum ala qawli. Betapa mudahnya bagi saya untuk membunuh Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi di sini dia menyebut alaihi salatu wassalam, ya. Ya. Kalau seandainya kalian sepakat dengan apa yang saya ucapkan, itu mudah, ya. Kalau maka para kafir, orang-orang kafir tadi itu bertanya, kaifa ya Tariq? Gimana caranya wahai Tariq? Qala dzalika rajulu, Tariq atau laki-laki ini menjawab, inna Muhammadan alaihi salatu wassalamu istanada ila jidaril Ka'bati. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bati lahalaka min sa'atih. Jadi gampang. Jadi sesungguhnya Muhammad alaihi salatu wassalamu itu bersandar di temboknya Ka'bah. Kalau seandainya salah satu dari kita itu pergi, ya, pergi menuju ke sana dan kemudian melemparkan batu besar dari atas Ka'bah, maka Muhammad saat itu juga akan lenyap, akan binasa. Faqama mim bainihim rajulun yuqalu lahu Shihabun. Kemudian salah satu dari mereka itu ada yang berdiri, ya, namanya di sini adalah Shihab. Waqala, dan Shihab ini berkata, lau adintum li laqataltuhu. Kalau kalian memberikan izin kepadaku, saya akan membunuh Muhammad. Fa'adinu lahu, maka orang-orang kafir tadi itu memberikan izin kepada Shihab. Fasoida fawqal Ka'bati wa ma'ahu hajarun kabirun. Kemudian Shihab ini naik ke atas Ka'bah dan dia membawa batu yang besar. Faramahu ilan Nabi alaihi salatu wassalamu. Kemudian batu itu dilempar menuju ke arahnya Nabi alaihi salatu wassalamu. Nah, kemudian ketika proses jatuhnya batu tadi, fakharaja min jidaril Ka'bati hajarun wa akhadha dzalikal hajara fil hawa'i. Nah, kemudian tiba-tiba keluar dari dinding Ka'bah itu keluar sebuah batu yang menghentikan batu yang jatuh tadi, dihentikan di udara. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maudhihi. Sampai Rasulullah itu pergi atau meninggalkan tempat beliau bersandar tadi. Nah, ketika sudah pergi beliau, wasaqata al-hajaru alal ardi. Batu tadi itu jatuh ke tanah. Wadah roja al-jidaru ila maudhihi. Kemudian tembok tadi itu kembali seperti semula, ya, bahasanya itu seperti itu. Tapi wadah roja, dan menggulung al-jidaru apa tembok ila maudhihi menuju tempatnya, ya. Jadi maksudnya itu temboknya itu kembali seperti semula. Ya, kembali seperti semula. Kemudian fasara kama kana, ya, fasara kama kana, kembali seperti apa adanya. Wa Shihabun yang duru ilaihi wa yata'ajjabu minhu fanazala minal Ka'bati. Nah, Shihab yang melihat hal itu kagum, ya, kagum, kemudian dia turun dari Ka'bah, kan tadi di atas, ya. Wa jaa baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aslama wa hasuna islamuhu. Kemudian siapa tadi? Shihab itu datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Wa aslama Tariqun aidon. Nah, begitu juga Tariq masuk Islam sama seperti Shihab. Wa kana Shihabun wa man ma'ahu aslamu ba'dama ra'au hadhil mu'jizati. Kemudian Shihab dan orang-orang yang bersama Shihab tadi, yang kafir-kafir tadi itu, setelah melihat peristiwa itu atau setelah melihat mukjizat-mukjizat tadi, mereka semua masuk Islam. Nah, itu, ya. Itu wajar, ya, kalau para sahabat melihat kejadian yang spektakuler seperti itu.
Kalau kita itu nggak melihat kejadian spektakuler yang seperti itu, kita melihatnya itu hal-hal spektakuler ya seperti nyamuk ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk nggak bisa kita ciptakan. Pergantian siang malam itu juga menakjubkan kalau kita mau bertafakur. Tapi berhubung itu kita lihat setiap hari ya mungkin kita nganggapnya itu biasa saja ya. Padahal kalau kita disuruh menghentikan atau memindahkan yang asalnya matahari terbit dari timur sekarang disuruh menerbitkan dari barat ya kita nggak bisa ya. Berarti itu adalah sesuatu yang luar biasa karena kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, sepertinya kita juga berpikir seperti itu ya. Itu. Wal imanu bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu fi akhir zamani min afdhalil maratibi. Nah, iman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu di akhir zaman itu termasuk tingkatan yang paling afdol, yang paling utama. Di annahum sabatu 'alal imani wal islami an dhahiril ghaibi bi ghairi musyahadatihi alaihi salatu wassalamu wa mu'jizatihi. Karena mereka itu maksudnya adalah saudara-saudaranya Nabi tadi yang tidak melihat Nabi. Mereka itu tetap dalam kondisi iman dan Islam an dhahiril ghaibi, di luar kegoiban. Maksudnya kegoiban tadi itu nggak dilihat ya, nggak dilihat oleh mereka. Kalau para sahabat kan melihat kegoiban, misalkan ya kayak itu tadi, batu bisa keluar dari dinding Ka'bah. Kemudian kalau imannya para malaikat ya mereka melihat surga, melihat neraka, melihat Allah ya. Kemudian imannya para nabi ya itu jelas mereka itu ada yang bisa mukalamah, Nabi Musa, ada yang mendapatkan julukan Khalilur Rahman ya. Itu hal-hal yang gaib. Mereka ada di dalam hal-hal yang gaib. Nah, sedangkan kita yang umat-umat setelah itu an-dhahril ghaibi, di luar kegaiban tadi ya. Jadi itu dipuji sama Nabi. Karena mereka itu tetap dalam kondisi iman Islam meskipun di luar dhahirnya gaib. Apa artinya? Arti yang tepat saya juga bingung. Bighairi musyahadatihi, tanpa melihat Nabi alaihi salatu wassalamu dan mukjizat beliau. Nah, itu yang dipuji. Tidak melihat mukjizat beliau, tidak melihat beliau, tapi kita beriman seperti orang yang seolah-olah pernah melihat beliau dan mukjizat beliau. Nah, itu yang dipuji oleh Nabi. Dan kalau misalkan kita dalam kondisi seperti itu harus kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Ya, karena itu mahal. Iman itu mahal ya. Nggak bisa ditukar sama apapun. Jadi itu yang bisa kita pelajari di hari yang ke-18 ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan ketemu lagi di hari yang ke-19 dan ini ada 3 halaman. Jadi mungkin durasi videonya juga akan 40 menitan lebih ya. Jadi ya seperti itu. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.